Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, kesehatan, nikmat dalam Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang baik sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan sunnahnya. Juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Mutiara Ramadan, untuk kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi dengan judul Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan Syahrut Tarbiyah itu memiliki makna tersendiri. Kita akan pelajari maknanya satu persatu. Ramadan berasal dari kata aromad atau romida, itu dari bahasa Arab, yang artinya adalah panas terik atau panas menyengat. Pada zaman dahulu, ketika masa penanggalan bulan Hijriah, kenapa disebut dengan Ramadan? Karena melihat dari kondisi geografis saat itu. Jadi karena kondisinya panas, maka disebutlah dengan Ramadan. Itu diartikan secara maknawi. Nah, kalau diartikan panas yang sedang kita lakukan ketika kita melaksanakan saum, itu kan panas dahaga karena tidak minum, tidak makan, pembakaran secara sisi kesehatan di dalam tubuh kita, lemak-lemak kita itu juga bisa dimaknai seperti itu. Nah, kenapa orang-orang Arab menamai dengan nama Ramadan? Ya, seperti tadi sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang Arab zaman dahulu melihat kondisi geografisnya. Seperti halnya bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan pengharaman. Kenapa diharamkan? Karena saat itu tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah, maka disebut dengan bulan Muharram. Begitu juga Safar, pengosongan. Kenapa disebut dengan pengosongan? Karena orang-orang sedang melaksanakan bepergian. Nah, maka Ramadan dari kata aromad atau romadi itu diartikan adalah panas terik. Dengan kata yang kedua yaitu syahru. Syahru artinya adalah bulan. Bulan di sini tentu bukan nama benda yang bulan kita lihat di langit. Nah, kalau bulan di langit itu dalam bahasa Arab dikenal dengan komarun. Nah, kalau syahru itu seperti penanggalan di kalender ya, menandakan waktu. Nah, itu syahru, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Kembali kepada tadi yang bulan Hijriah itu diambil dari nama-nama kondisi geografisnya atau kondisi alam saat itu. Kalau kalender Masehi, jika dibandingkan ya, bulan-bulan Masehi itu diambilnya dari kata nama-nama raja atau dewa
Seperti Januari itu diambilnya dari dewa Janus. Kemudian kayak Juli itu dari nama kaisar Julius. Agustinus juga sama menjadi Agustus. Nah, jadi sangat berbeda ya. Itu filosofi nama-nama bulan ya. Nah, kemudian kata yang ketiga itu adalah tarbiyah. Nah, tarbiyah bisa diartikan sebagai pendidikan atau pelatihan atau juga pembimbingan dan pembinaan. Nah, jadi kalau kita artikan Ramadan Syahrul Tarbiyah adalah Ramadan bulan pendidikan, di mana pendidikan ini kita tahu awalnya kita tidak mengetahui sesuatu karena kita dididik, karena kita dilatih, jadi kita mengetahui sesuatu. Asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak bisa menjadi bisa, asalnya belum terbiasa menjadi terbiasa. Nah, itu adalah pembinaan ataupun pendidikan ataupun pelatihan. Nah, kenapa sih Ramadan ini disebut dengan Syahrul Tarbiyah? Apa sih sebetulnya yang dididik? Nah, kita lihat nanti outputnya dari sering kita bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dengan bunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi ketika ada ayat Al-Quran yang seruannya itu untuk orang-orang yang beriman, para sahabat saat itu, di mana masa-masa Al-Quran masih sedang diturunkan, wah, ketika Rasulullah menyampaikan wahyunya, pasti ada dua informasi penting. Kalau tidak informasi berupa anjuran, pasti ini adalah berupa larangan. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu saum. Berarti kan ada perintahnya, yaitu melaksanakan saum. Oh, berarti ini adalah perintah. Ada lagi kalau mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, itu merupakan harfun nida, panggilan ya. Hai, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari olehmu khamar dan judi, karena itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Nah, di ayat tersebut itu seruan untuk orang-orang yang beriman adalah berupa larangan untuk meninggalkan khamar dan meninggalkan judi, karena itu bagian dari perbuatan setan. Nah, jadi dua informasi penting yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman itu informasi berupa kewajiban dan informasi berupa larangan. Nah, di dalam ayat 183 Quran Surat Al-Baqarah itu merupakan kewajiban, informasi yang harus yang umat Islam atau orang-orang yang beriman laksanakan. Yaitu apa kewajibannya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa atau saum ya. Kita terbiasa mengatakan dengan saum. Nah, saum itu artinya kan menahan, dari kata al-imsak. Menahan apa? Menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum selama di siang hari, mulai dari terbit fajar
sampai terbenam matahari. Juga menahan hawa nafsu atau amarah-amarah, ya, atau dari hal-hal yang bisa membatalkan saum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian. Jadi bukan hanya umat Islam saat dipimpin oleh Rasulullah, tapi sebelum itu pun sudah ada kewajiban untuk melaksanakan saum, ya. Nah, terus la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, bertakwa di sini, takwa itu artinya adalah hati-hati. Jadi hati-hati melakukan sesuatu, ya. Kalau orang yang bertakwa itu pasti akan melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, jadi saum ini adalah salah satu tahapan menjadikan seseorang yang beriman itu lebih bertakwa lagi. Nah, jadi dari tujuan Ramadan merupakan syahrul tarbiyah itu satu, menjadikan seseorang yang beriman lebih bertakwa, loyalitasnya terjaga terhadap Tuhannya, kemudian dia senantiasa akan terus menambah wawasan yang akan menambah keimanannya. Nah, itu dimana output hasil dari kutiba alaikumus syiyam. Nah, selain itu, sahabat Ramadan, sahabat Mutiara Ramadan, dalam hikmah-hikmah yang akan kita ambil dari tarbiyahnya, mendidiknya, ya, sedikit saya bercerita. Dahulu Rasulullah melaksanakan perang Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Bisa terbayangkan saat itu tentara kaum kafir sebanyak 1000, sedangkan kaum muslimin sebanyak 300. Jika dibandingkan 1:3. Kalau kita berpikir, ya, logikanya sekarang 1 lawan 3 dalam keadaan berpuasa, perut kita kosong, tenaga mungkin akan kurang, tetapi Masya Allah, saat itu Rasulullah diberikan bantuan oleh Allah dengan mengirimkan bala tentara. Tentaranya Allah adalah tentara yang bernama malaikat. Masya Allah, dengan bantuan Allah, Allah menurunkan tentara-tentaranya, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi jangan ragu, in tansurullaha yansurukum. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Nah, ketika Rasulullah perang Badar saat itu, Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, baru saja kita sudah mengalami jihad yang kecil. Masya Allah, perang besar melawan 1000 pasukan disebut dengan jihad kecil. Lalu apa jihad yang besarnya? Para sahabat penasaran. Rasulullah kemudian menjelaskan, jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, pemirsa, hawa nafsu kita tahu, ya, selalu mengajak kita kepada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang bagus. Ketika kita ingin marah, ada sesuatu hal yang membuat kita kesal atau dipancing oleh omongan-omongan orang lain yang tidak enak, kita pun ingin meluapkan amarah kita karena kita ingat sedang melaksanakan saum, ya, ketika itu kita langsung beristighfar, astagfirullah, ini shaimun, saya
saum, saya saum, saya saum. Nah, di sanalah salah satu contoh pendidikan yang Allah bimbing langsung dengan metode saum ini. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam adalah baginya pahalanya. Illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu untukku. Wa ana ajibihi, dan saya yang akan memberikan balasannya atau memberikan pahalanya. Jadi walaupun saum itu adalah saum ibadah yang sir atau tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Mungkin kita akan membiasakan diri kita menjadi lebih jujur lagi. Walaupun misalkan nih anak-anak di rumah, siswa-siswa SD Al-Muttaqin, wah di rumah sendiri nih. Kemudian lihat kanan kiri, pengen nyemen gitu rasanya ya. Tapi ketika ketika meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah melihat kalau saya berbuat seperti itu, berarti saya bukanlah muslim yang jujur. Masya Allah, lebih memilih lapar daripada membatalkan di siang hari. Padahal saat itu tenggorokan lagi kering-keringnya gitu ya, lagi panas-panas terik di luar. Tapi Masya Allah, karena kita merasa diawasi oleh Allah, kita tidak berani melakukan hal-hal yang bisa membatalkan saum kita. Nah, ini adalah salah satu hikmah mengapa Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah. Kemudian Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang lebih disiplin menghargai waktu. Bagaimana tidak, dari mulai jam 3 lagi enak-enaknya kita melaksanakan tidur ya, lagi nyenyak-nyenyaknya, kita harus bangun untuk melaksanakan sahur yang tadinya kita sedang tidur nyenyak. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah ingin melaksanakan saumnya dengan penuh kehidmatan, seperti yang Rasulullah ajarkan di masa sahur itu banyak mengandung berkah. Di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi menatap hamba-hambanya. Mungkin ada yang sedang tidur, mungkin ada yang sedang berdoa. Berdoa apapun Allah insya Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Yang memohon ampunan Allah ampuni, yang memohon diturunkan rezeki Allah beri rezeki insya Allah. Nah, disiplin waktu juga kita hanya menunggu azan maghrib ya untuk melakukan iftar atau berbuka. Saking disiplinnya ya, maghrib nggak gini, kalau aku lagi semangatnya nih saum, aku mah nanti deh bukanya isya. Nah, ada nggak sih yang seperti itu? Mungkin tidak ada ya. Ketika adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mengambil makanannya atau minumannya dengan berbuka bersegera. Itu merupakan sunnah Rasulullah. Berbuka dengan segera mengakhirkan sahur. Nah, itu hikmah yang kedua dari Ramadan, merupakan syahrut tarbiyah. Kemudian yang lainnya adalah melatih kita untuk lebih bersabar lagi. Bersabar ya. Kemudian melatih empati kita kepada orang lain, merasakan kalau orang lain sedang kekurangan pangan karena mungkin peperangan atau mungkin
dengan kondisi yang sangat gersang sehingga kurang tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, kita bisa melatih empati kita. Oh, ternyata orang-orang yang miskin, kekurangan makanan, kekurangan pangan, laparnya mungkin akan seperti ini. Sehingga mempengaruhi kita untuk lebih dermawan lagi. Seperti halnya Rasulullah itu kan terkenal sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Saking dermawannya, tambah dermawan lagi. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan ya di SD Al-Mutakin, alhamdulillah berbagi takjil sebanyak 5.300 lebih paket yang kita sampaikan kepada orang-orang untuk melaksanakan buka. Darinya kita bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah, ini sangat baik sekali ya, karena kita tahu bahwa pahala di bulan Ramadan Allah sangat obral. Orang yang melaksanakan sunat mendapatkan pahala yang wajib, orang yang melaksanakan amal yang wajib mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan sampai tidak bisa diukur, sampai tak ternilai lagi, karena saking banyaknya pahala yang Allah berikan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, sampai pahala tersebut bisa dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, berkah dari bulan Ramadan yang patut kita isi dengan lebih hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, demikian bagaimana Ramadan menjadikan kita, membimbing kita dari sesuatu yang belum kita rasa baik menjadi lebih baik lagi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, harapan saya untuk saya pribadi dan mudah-mudahan pendengar semua di rumah, mudah-mudahan Ramadan ini bukan menjadikan semangat beribadah di bulan Ramadan saja, menjadi generasi-generasi Ramadaniun yang semangatnya ibadahnya di bulan Ramadan saja. Tidak. Yang kami harapkan mudah-mudahan di 11 bulan di luar Ramadan ini menjadi lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah yang sesuai Rasulullah sunnahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan ibadahnya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin kesalahannya saya pribadi, dan adapun yang benar mungkin adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.